mencium kedua ibu jarinya, bil fami, dengan mulutnya, mengecup kedua jempolnya dengan mulutnya. Fawada'a al-ibhamaihi ala ainaihi, lalu kemudian meletakkan kedua jempolnya itu kepada kedua matanya. Wa qala, sambil membaca, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban, selamat datang, bi dzikrillahi, selamat datang zikir kepada Allah, yaitu azan. Qurrata a'yunina, penenang hati kami, bika ya Rasulullah, ada padamu wahai Rasulullah. Fa'ana, maka saya syafi'uhu, fa'ana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafi'uhu, adalah orang yang memberi syafaat kepadanya. Wa qaiduhu, dan penuntunnya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, penuntunnya ilal jannati, ke surga. Ini satu amalan ketika kita mendengar azan, ya. Pada saat azan dalam lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kedua jempol kita kecup, lalu diletakkan di kedua mata sambil membaca marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Maka Rasulullah pada hari kiamat nanti akan menjadi pemberi syafaatnya dan penuntunnya masuk ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza kana waqtul adzani, ketika datang waktu azan, futihat, maka dibuka abwabus samai, pintu-pintu langit. Wastujibat du'a'u, dan doa-doa dikabulkan. Wa idza kana waqtul iqamati, ketika datang waktu iqamah, lam turaddu da'watuhu, maka doa seseorang tidak ditolak. Maka dalam sebagian hadis disebutkan bahwa di antara doa mustajab adalah doa sesudah azan. Qala an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi fil azkari, di dalam kitab azkar, rawaina, kami telah meriwayatkan hadis an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u, doa itu tidak akan ditolak bila dipanjatkan bainal adzan wal iqamah, di waktu antara adzan dan iqamah. Masya Allah. Makanya kalau kita ini istiqomah salat berjamaah di masjid, setelah salat qobliyah nunggu adzan, setelah adzan qobliyah nunggu iqamat, maka di antara waktu itu kita berdoa. Doa kita mustajab.
Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i wa Ibnu Sunni wa ghairuhum. Wa zada Tirmidzi fi riwayatihi qalu, para sahabat bertanya, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang sepantasnya kami minta wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah bersabda, "Salul afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kamu, berdoalah kamu kepada Allah, minta selamat di dunia, selamat di akhirat. Insyaallah. Ini doa yang tertinggi sebenarnya, doa selamat dunia, selamat akhirat. Kalau orang itu selamat di dunia, maka segala apapun yang diberikan Allah kepadanya jadi kebaikan. Selamat umurnya habis untuk taat, tidak ada yang untuk maksiat. Selamat hartanya habis untuk taat, tidak ada yang untuk maksiat. Selamat dirinya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya taat kepada Allah, nggak ada yang maksiat. Sampai hatinya tidak ada keinginan-keinginan kepada perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Nih, di antara hikmahnya yang bisa kita ambil adalah di saat kita mendengar azan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita ucapkan marhaban bi dzikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, lalu kecup. Lalu usapkan di kedua mata. Kenapa seperti itu? Kata Nabi, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Maka saya pemberi syafaatnya pada hari kiamat dan penuntun dia masuk ke dalam surga. Nanti dituntun oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Amalkan insyaallah. Kemudian di antara doa makbul, doa sesudah azan sebelum iqamah. Antara azan dan iqamah doa makbul. Para sahabat bertanya, minta saran kepada Nabi, famadza naqulu? Kira-kira saya itu kalau berdoa apa ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, salul afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau kamu berdoa, mintalah kepada Allah, minta selamat di dunia, di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, tamamal afiyah, dawamal afiyah, wa kamal al-afiyah, wa syukra ala al-afiyah. Allahumma ya Allah. Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu tamamal afiyah, sempurnanya selamat. Dawamal afiyah, langgengnya selamat. Kamalal afiyah, sempurnanya selamat. Wa syukra ala afiyah, dan beri kami selalu bersyukur atas nikmat selamat. Nah, itu ya doanya. Jadi selamat itu mengandung, mencakup seluruh semuanya. Di nikmat yang diberikan Allah diberi selamat. Keselamat itu bukan urusan kecil. Selamat karena diselamatkan oleh Allah. Maka minta selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala indal adzan, siapa ketika adzan membaca marhaban bil qailina adla, marhaban bis salawati wa ahla. Ini amalan yang kedua di saat azan. Man, barang siapa qala indal azan, ketika azan dia membaca marhaban bil qailina adla, selamat datang wahai orang-orang yang berkata dengan adil. Maksudnya muadzin. Apa yang dikatakan muadzin itu benar. Marhaban bis salawati wa ahla, selamat datang dan selamat datang wahai sholat. Selamat datang wahai sholat. Kataballahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis lahu untuknya alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha anhu, dan Allah menghapus darinya alfa hasayatin, 1000 keburukan, wa rafa'alahu, dan Allah mengangkat derajat untuknya alfa darajatin, 1000 derajat.
Jadi mudah, jalan ke surga itu nggak sulit, mudah. Kenali jalan-jalannya, maka kita kemudian berjalan di atasnya. Kenali jalannya, kemudian kita berjalan di atas. Kalau kita tidak kenal jalan ke surga, gimana mau berjalan? Apa jalan ke surga? Jalan ke surga itu taat dan dengeri sabda Nabi, arahan-arahan agama. Kemudian diamalkan dengan penuh sungguh-sungguh. Didengar dengan kuping, dipikirkan dengan otak dan pikiran, dengan iman dan taslim, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka telinga ini kita doain supaya telinga kita ini mudah untuk taat, mendengarkan kebaikan. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum muqtadi. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah diriku mimman, dari golongannya orang-orang hidup di bumi Allah, yastami'una al-qawla, yang senang mendengarkan nasihat Quran, nasihat hadis. Fayattabi'una ahsanah, lalu setelah mendengarkan mengamalkan. Ulaika alladzina hadahumullah, yang seperti itu adalah sebagai bentuk orang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika kita dikasih nikmat bisa mendengarkan nasihat yang baik, kita syukuri, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terima kasih ya Allah atas nikmat ini, bisa mendengarkan dengan baik. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak akan mampu mendengarkan nasihat-nasihat agama seperti ini melainkan bila Engkau beri hidayah. Kalau tidak dikasih hidayah, maka arahan-arahan agama yang tidak masuk akal ditolaknya. Tapi kalau sudah dapat hidayah, perkara nggak masuk akal langsung terima kalau datangnya dari Quran, dari Allah, dari Rasulullah. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj menceritakan tentang perkara yang nggak masuk akal, maka Sayyidina Abu Bakar langsung taslim menerima, langsung beriman. Maka dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, karena selalu membenarkan berita Nabi. Walaupun nggak masuk akal, ya dibenarkan, kan beritanya Nabi, nggak ada yang bohong. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Muhammadun, Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, Shadiqul Wa'dil Amin, Nabi yang jujur, janjinya tepat, dipercaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala indal adzan marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla." Siapa ketika mendengar adzan membaca kalimat ini, marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, Allah mencatat untuknya, menulis untuknya dalam buku catatan amalannya, ditulis 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'atin, dihapus 1000 keburukan. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dinaikkan 1000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'al adzan, barang siapa mendengar azan, walam yakul mithla ma qala al muadzin, dan dia tidak menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin, fa innahu yumna minas sujud yaumal qiyamah, maka orang yang seperti itu nanti tidak bisa sujud di hari kiamat. Idza sajadal muazzinun, ketika para muazzin sujud di hadapan Allah, maka orang yang tak mau menjawab adzan tidak bisa sujud. Makanya dalam pendapatnya para ulama, kalau adzan sudah berkumandang, seluruh aktivitas berhenti.
Yang zikir berhenti zikirnya, jawab dulu azan. Yang ngobrol berhenti obrolannya, jawab dulu azan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub, sabda Nabi kepada para wanita, idza sami'tunna adzana hadzal habasyi faqulna mithla ma yaqul fa inna bi kulli harfin alfi hasanatin. Faqala Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah tilka lin-nisa. Nah, dari tadi apa Pak putusnya Pak? Ini jelas tak? Suatu hari baginda Nabi bilang kepada kaum wanita, memberikan saran, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, idza sami'tunna adzana hadzal habasyi, bila kamu mendengar adzannya Bilal bin Rabah al-Habasyi, orang Habasyah, adzannya Bilal, faqulna mithla ma yaqul, hendaklah kamu menjawab adzannya. Kenapa putus-putus itu Pak Ustaz? Obat prinya loh. Nah, Kamalir rijal, seberapa kalau yang menjawab azan itu kaum laki-laki, kata Sayyidina Umar. Defane ya Umar, 2 kali lipatnya wahai Umar. Dikasih 2 juta kebaikan setiap 1 huruf. Itulah ke surga mudah, ke neraka pun juga mudah, Masya Allah. Maka ada istilah, ke neraka mahal, banyak orang berbondong-bondong, ke surga murah,
banyak orang tidak mau. Maka kenali jalan-jalan ke surga. Ini termasuk jalan ke surga ini. Kita mengenali dari penjelasan Quran, penjelasan hadis. Maka mendengarkan nasihat agama itu bagian daripada keberuntungan seseorang. Kalau agama tidak didengarkan, disitulah kerugian yang besar karena tidak kenal dengan arahan-arahan agama, maka menjadi bodoh. Maka kebodohan itu bagian daripada musibatun uzma, musibah yang besar. Qala al-Munawi, berkata Imam al-Munawi, ijabatul muadzin, menjawab azan, mandubun, hukumnya sunnah. Wakila, dan ada pendapat yang lain, wajibun, wajib. Berdasarkan sabda Nabi, idza sami'tumun nida, bila kalian mendengar adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, hendaklah kamu membaca sebagaimana apa yang dibaca muadzin, yaitu menjawab sebagaimana apa yang dibaca muadzin, yaitu menjawab adzan. Maka menjawab adzan ini hukumnya sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Waqala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Adhkar, di dalam kitab Adhkar, idza sami'al muadzin awil muqim, bila seseorang mendengar muadzin mengumandangkan adzan, awil muqim, atau orang yang iqamah, mendengar iqamah, wa huwa yusalli, sedangkan yang mendengar tadi posisi sedang sholat, lam yujibhu, maka dia tidak menjawabnya fi sholat, di dalam sholat. Fa idza sallama, maka apabila telah menyelesaikan sholatnya dengan mengucapkan salam, ajabahu kama yujibuhu man la yusalli, maka dia menjawabnya sebagaimana apa yang telah dijawab oleh orang yang tadi tidak sholat. Maknanya kalau sedang sholat ada azan, maka yang nggak sholat kan jawab, yang sholat jangan jawab. Dalam sholat tidak boleh. Nanti jawabnya sesudah salam. Sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun adanya sudah selesai, maka kita menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, dan seterusnya. Maknanya jawabnya kita nyusul setelah salam. Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Ini saya cuma menyampaikan. Di hukumnya sudah ada, maka harus disampaikan kepada umat sebagai arahan-arahan agama. Kata Imam Nawawi, idza sami'al muadzin awil muqim wa huwa yusalli lam yujibhu bis shalah, fa idza sallama minha ajabahu kama yujibuhu man la yusalli. Jadi kalau sedang sholat ada azan, maka enggak usah jawab. Nanti jawabnya setelah salam. Lalu bagaimana kalau sedang sholat jawab? Falau ajabahu bis sholati kuriha. Kalau sedang sholat dia menjawab azan, hukumnya makruh. Walam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Begitu pendapat Imam Nawawi. Jadi yang bagus gimana kalau sedang sholat? Yang bagus kalau sedang sholat nggak usah jawab. Jawabnya nanti sesudah salam. Walaupun adanya yang muadzin sudah selesai, nggak apa-apa, jawab lagi. Disusul jawabannya. Maka kalau orang itu ngerti dengan nilai yang jawab azan tadi, yaitu dikasih pahala besar. Kalau kaum wanita ditulis satu hurufnya 1 juta, bila laki-laki 2 juta kebaikan. Seseorang tidak akan meninggalkan menjawab azan itu, dan dia akan diam mendengarkan penuh sungguh-sungguh, bukan orang azan sambil ngobrol aja. Maka di antara
ancaman orang yang mendengarkan adzan gak gubris, dikhawatirkan matinya itu su'ul khotimah. Akan dalam riwayat disebutkan, saking pentingnya jawab adzan kok orang itu nggak jawab, lebih baik dituangkan timah mendidih di lubang telinganya. Ya, ini banyak yang nonton, silahkan disimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi ilmu yang berokah dan manfaat. Ini adzan kelihatannya perkara sepele, tapi kalau orang itu paham di dalam adzan itu, menyadari bahwa ini bukan panggilan manusia, muadzin itu bukan, ini panggilan Allah melalui lisan muadzin. Kalau orang itu sadar bahwa dirinya dipanggil oleh Allah, sebagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab sedang sakit, lalu ada adzan berkumandang, maka beliau bangkit dari sakitnya seolah-olah orang nggak sakit, hilang rasa sakitnya mendengar adzan. Kemudian bergegas berangkat menuju masjid tempat adzan berkumandang. Maka orang-orang pada bilang, wahai Sayyidina Umar, kau sakit, kamu tidak paham, ini muadzin ini siapa yang manggil? Nah, ini Allah manggil, kok kita nggak gubris? Ini adzan itu panggilan Allah. Kita harus sungguh-sungguh. Yang belum follow, di follow, disukai, ya, disebarkan, biar nyebar kebaikan. Di mana-mana kita berusaha bicara baik, mendengar baik, melihat yang baik, memikirkan yang baik, agar semua menjadi kebaikan. Nah, kita dikasih akal, gunakan akal memikirkan yang baik. Kita dikasih mata, gunakan mata melihat yang baik. Dikasih telinga, mendengarkan yang baik. Dikasih mulut, bicara yang baik. Dikasih kaki, berangkat, melangkah menuju tempat yang baik. Itu namanya hamba itu. Jadi hukum menjawab azan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, tekil saja. Kalau sedang sholat, mendengar azan, maka menjawabnya nanti setelah salam. Walaupun yang azan sudah selesai, setelah salam, kita jawab. Jawabnya nyusul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an, dan seterusnya. Kalau jawabnya sedang sholat, jawab azan, kata Imam Nawawi, makruh. Wa qala an-Nawawi fil adhkar idza sami'a al-mu'adzin aw al-muqim wa huwa yusalli lam yujibhu fi shalah. Fa idza sallama minha ajabahu kama yujibuhu man la yusalli. Falau ajabahu fi shalat kuriha wa lam tabtul salatuhu. Kalau orang itu menjawabnya dalam sholat, hukumnya makruh, tidak batal, makruh. Maka perkara makruh ditinggalkan karena akan mengurangi pahalanya sholat. Assalamualaikum Ustadz dan sahabat pecinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya. Fahri Hamzah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Khairul Soleh. Masya Allah. Nah, mari kita simak ya. Bagaimana ini Pak Ustadz Abu Khair? Suaranya jelas enggak? Salam Masjid Al-Muttaqin Dewa Ruci. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Voice audio keputus kan? Bagaimana sekarang? Jelas enggak Pak Ustaz? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Ya. Gimana, jelas suaranya ya? Jelas ya insyaallah ya. Wahakada, begitu juga hukumnya tidak menjawab adzan di saat mendengar adzan. Idza sami'ahu wa huwa 'alal khala, bila seseorang mendengar adzan sedangkan dia berada di dalam WC, la yujibuhu, dia tidak menjawabnya fil hali, di dalam WC itu.
Fa idza kharaja ajabahu, bila nanti sudah keluar dari WC baru menjawabnya. Itu juga kalau mendengar adzan posisinya sedang ada di dalam jamban, di dalam WC, maka tidak menjawab adzan itu, tidak menjawab iqamah itu. Jawabnya nanti kalau sudah keluar dari WC. Kenapa tidak menjawabnya? Karena di WC itu tak layak untuk melafazkan zikir-zikir. Kalaupun menjawab dalam hati. Fa'amma idza kana yaqra'ul Qur'an, adapun bila yang mendengar adzan itu sedang membaca Quran, au yusabbihu atau sedang zikir membaca tasbih, au yaqra' hadisan atau sedang membaca hadis, au ilman atau sedang membaca ilmu, au ghairu dzalika atau selainnya itu, fa innahu yaqta' jami'a hadza, maka semuanya menghentikan aktivitasnya. Wa yujibul muadzin, kemudian tawajjuh menjawab azan. Summa ya'udu ila ma kana fihi, kemudian bila telah selesai menjawab azan baru dilanjutkan kepada posisi yang sedang baca Quran, lanjutkan Qurannya, yang sedang baca tasbih, zikir, lanjutkan zikirnya, dan seterusnya. Tuh loh, ini ya pentingnya jawab azan itu, sehingga aktivitas apa saja berhenti semuanya, lalu tawajuh jawab azan. Yang baca Quran berhenti baca Qurannya, yang sedang zikir baca tasbih berhenti zikirnya, yang sedang taklim berhenti tawajuh jawab azan. Kalau sudah selesai azan baru dilanjutkan. Kalau urusan perkara besar seperti membaca Quran, zikir, sedang taklim saja, di saat azan berkumandang disuruh berhenti lalu jawab azan, maka bagaimana dengan kondisi-kondisi sedang ngobrol, sedang makan? Tentunya itu lebih layak untuk kita berhenti dulu. Sedang makan, berhenti makannya, tawajuh jawab azan. Kan dalam jawab azan itu pahala besar tadi. Kalau wanita ditulis 100 kebaikan. Nah, 1 juta kebaikan. Kalau laki-laki 2 juta kebaikan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun fi dhillil arsy, baginda Nabi bersabda, salah satu ada 3 golongan fi dhillil arsy, mereka berada dalam payung arsy, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada payung arsy melainkan payungnya Allah. Imamun adil, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wa muadzinun hafizun, dan muadzin yang menjaga. Maksudnya muadzin yang menjaga itu maksudnya menjaga waktu, tepat waktu baru azan. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Yang ketiga, pembaca Al-Quran yang dia membacanya dalam setiap malam 200 ayat. 3 golongan nanti dikasih payung aras, kata Nabi. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua muadzin yang menjaga waktu, yang ketiga orang yang membaca Al-Quran setiap malam 200 ayat. Makanya kita baca surat Al-Muluk, surat As-Sajadah, surat Ad-Dukhan, nanti sampai surat Al-Waqi'ah, surat Al-Insan.
Surat Yasin nanti sampai 200 ayat. Surat Al-Buruj. Dalam riwayat disebutkan siapa membaca Yasin di pagi hari maka segala hajatnya di hari itu dimudahkan Allah. Man qara'a Yasin qudiyat hawa, man qara'a Yasin fi sadril lail fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Fi sadril lail qudiyat hawaiju. Permulaan malam baca Yasin, hajatnya dimudahkan. Permulaan siang yaitu habis subuh baca Yasin, dimudahkan hajat. Maka Yasin itu dibaca minimal 2 kali, habis subuh sama habis maghrib. Tabarok dibaca setiap malam. Tabarok dan As-Sajadah dan Al-Waqi'ah. Itu amalan yang bisa menyelesaikan, tuh amalan. Amalan itu minta sama Allah. Selain ini, kalaupun dapat hajatnya nggak berkah. Tapi kalau dengan melalui amalan-amalan lalu minta, maka semuanya berkah. Jadi barokah itu penting. Bila dicari dengan pakai doa-doa, mintanya penuh harap. Salah satu 3 golongan fitilil arsy pada hari kiamat dikasih payung aras. Imamun adil, imam yang adil. Wa muadzinun hafiz, muadzin yang selalu menjaga waktu azan. Qala berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yajibu 'alal muadzin al-ihtirazu 'anil lahni fi syahadataini. Wa yajibu dan wajib 'alal muadzin bagi orang yang berazan al-ihtirazu menjaga 'anil lahan dari pilu fi syahadataini di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pilu itu kalimatnya enggak betul. Maka harus jelas asyhadu alla ilaha illallah. Kalau pelo itu hurufnya itu tidak sesuai makhrajnya, namanya pelo. Seperti asyhadu dibaca acadu alla itu pelo namanya. Maka orang yang muadzin itu juga harus belajar azan. Huruf-hurufnya harus pas. Kalau nggak pas nanti pelo namanya. Lahan namanya. Kemudian wa yakunu arifan bil awqat. Yang kedua, muadzin itu harus mengetahui masuknya waktu. Jadi jangan asal azan, tengok dulu waktu. Sudah masuk, kalau sudah masuk baru azan. Karena al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Imam itu menjamin azannya makmum. Muadzin mu'taman adalah orang yang dipercaya, karena orang itu nanti akan sholat dengan azannya. Maka ketika orang mendengar azan, yang mendengar itu yakin sudah masuk waktu. Untuk itu muadzin jangan asal azan, melainkan waktunya sudah masuk. Karena kalau ada orang azan belum masuk waktu sholat, itu nanti orang makan, orang sholatnya nggak sah karena belum masuk waktu. Orang puasa berbuka, ternyata belum azan sudah berbuka, sudah azan. Makanya muadzin harus azan tepat waktu, karena nanti dengan azan dia itu orang mau sholat, orang mau buka puasa. Wa la yu'adzina illa ba'da dukhulil waqti, dan tidak boleh azan melainkan setelah masuknya waktu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa yahtasibu bi adzanihi wajhallahi ta'ala, dan ketika dia mengumandangkan azan, niatnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Dengan azannya itu hanya mendapatkan ridho Allah. Wala ya'khudhu ala adzanihi jazaan, kata Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh mengambil adzan, tidak boleh dengan adzannya mengambil upah. Maka kalau ada orang ngasih uang karena dia muadzin, jangan niatkan mengambil upah. Lalu diniatkan apa?
diniatkan, jangan ada kaitannya dengan adzan, ya diniatkan apa sedekah gitu aja. Wa yastaqbilul qiblat biwajhihi fit takbir wa syahadatain, dan ketika mengucapkan takbir dan dua kalimat syahadat menghadap kiblat, wajahnya menghadap kiblat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidul Qutub. Syekh Abdul Qadir Jailani ini pimpinannya para wali. Kata beliau, jangan azan melainkan sudah masuk waktu sholat. Kemudian wa qari'ul Qur'an yaqra' fi kulli lailatin mi'atai ayah. Termasuk orang yang nanti dikasih payung aras. Yang ketiga, dia orang yang setiap malam membaca Quran 200 ayat. Kalau ada azan, sholat cak manutat. Ya teruskan sholatnya. Tidak usah jawab azan, tadi sudah disampaikan. Nanti jawabnya selepas salam ya. Kalau kamu jawab azan sedang sholat, hukumnya makruh. Maka bagus sedang sholat ada azan, nggak usah jawab, jawabnya nanti setelah salam. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa yustahabbu disunnahkan alla yanama, agar seseorang tidak tidur hatta yaqra sehingga dia membaca Quran salasa mi'ati ayat, 300 ayat. Liyadhula, supaya dia masuk fi zumratil abidin, dalam golongan orang-orang ahli ibadah. Wala yuktabu, dan tidak ditulis minal ghafilin, dari golongan orang lalai. Falyaqra, maka hendaklah baca surat Al-Furqan, surat Al-Furqan, wa syu'ara, dan surat Asy-Syu'ara. Fa inna fihima, sesungguhnya dengan membaca dua surat itu, Al-Furqan dan Asy-Syu'ara, salasumi'ati ayat, telah membaca 300 ayat. Wa illam yuhsinhuma, kalau seseorang dia tidak bisa membaca Al-Furqan dan Asy-Syu'ara, qara'a surat Al-Waqi'ah, hendaklah membaca surat Al-Waqi'ah, wa Nun, dan surat Nun, wal Haqqah, dan surat Al-Haqqah, wa surat Al-Waqi', dan surat Al-Waqi', ay sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi', wal Muddatsir, dan surat Muddatsir. Fa illam yuhsinhuma, kalau tidak bisa untuk membaca surat-surat Al-Waqi'ah dan seterusnya tadi, falyaqra surat At-Tariq, hendaklah membaca surat At-Tariq ila khatimatil Quran, sampai selesainya Quran. Jadi dari surat Wat-Tariq was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, baca terus diurut sampai An-Nas. Fa innaha salasumi'ati ayat, sesungguhnya Al-Quran dari surat At-Tariq sampai An-Nas itu jumlahnya ada 300 ayat. Begitu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa in qara'a miqdara alfi ayatin kana ahsan. Namun bila seseorang membaca Al-Quran seukuran 1000 ayat, itu lebih baik. Wal akmal lil fadl, dan lebih sempurna keagungannya. Wa kutiba lahu qintarun minal ajr, dan dikasih pahala 1 qintar. Orang yang membaca ayat Al-Quran 1000 ayat dikasih pahala 1 qintar. Apa itu 1 qintar? Pahala besar seperti gunung Uhud. Wah, baru tahu. Makanya yang tahu itu yang mau cari tahu sehingga dapat tahu. Wa kutiba minal qanitin, dan orang yang membaca Al-Quran setiap malam 1000 ayat dicatat orang-orang yang takwa. Wadhalika, yang itu min surati Tabarak alladzi biyadikal muluk ila khatimatil Quran. Adapun 1000 ayat
Al-Quran itu adalah membaca dari surat Tabarok sampai hatam Quran. Jadi kalau 1000 ayat bacanya dari surat Tabarok sampai An-Nas. Kalau 300 ayat bacanya dari At-Tariq was-Sama'i wat-Tariq sampai An-Nas. Allah Karim. Fa illam yuhsinha falyaqra mi'atain wa hum zina marrah. Kalau seseorang tak mampu untuk membaca 1000 ayat dari Tabarok sampai An-Nas tadi, hendaklah baca 250 kali apa? Qul huwallahu ahad. Kalau orang itu nggak bisa baca Quran, suruh baca Qul huwallahu ahad 550 kali. Fa inna majmu'aha alfa ayatin. Sesungguhnya membaca Qul huwallahu ahad 250 kali itu ada 1000 ayat. Jadi Qul huwallahu ahad itu kalau diulang 250 kali maka 1000 ayat. Jadi ini bagi orang yang nggak bisa baca Quran, saking pentingnya baca Quran. Qul huwallahu ahad ulang-ulang. Baca 250 kali sebelum tidur, maka dia telah membaca 1000 ayat. Nah, diulangin lagi, diulangin. Termasuk orang yang akan mendapatkan payung aras nanti qari'ul Quran yaqra' fi kulli lailatin mi'ata ayah adalah orang yang membaca Al-Quran setiap malam 200 ayat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan arahan yustahabu alla yanam, kata beliau, disunnahkan agar seseorang itu tidak tidur hatta yaqra' salasa mi'ati ayah, sehingga dia membaca 300 ayat. Liyadhula fi zumratil abidin, agar dia masuk dalam golongan ahli ibadah, tidak dicatat orang yang lalai. Maka 300 ayat itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah membaca 2 surat, surat Al-Furqan dan surat Asy-Syu'ara. Kalau tidak bisa baca 2 surat itu, maka 300 ayat itu kita baca surat Al-Waqi'ah, surat Nun, surat Al-Haqqah, surat Sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi', Sa'ala sa'ilum bi'adzab al-ma'arij. Kemudian surat Al-Muddatsir. Kalau tidak bisa baca itu, maka baca surat Was-Sama'i wat-Tariq sampai An-Nas. Was-Sama'i wat-Tariq sampai An-Nas itu 300 ayat. Fa in qara miqdara alfi ayah, kalau dia membacanya seukuran 1000 ayat, kana ahsan, nah itu lebih baik lagi. Dan dikasih 1 kintor pahala. 1 kintor pahala itu sawabun azim mislu Uhudin, pahala yang besar sebesar gunung Uhud. Kalau 1000 ayat itu, maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan saran, yaitu membaca surat Tabarok dari Tabarok sampai Hatam. Dari Tabarok sampai An-Nas itu 1000 ayat. Kalau tidak bisa membaca 1000 ayat itu dari Tabarok sampai An-Nas, fa illam yuhsinha falyaqra' mi'ataini wa khamsina marra qul huwallahu ahad, maka hendaklah membaca qul huwallahu ahad 250 kali. Fa inna majmu'aha alfu ayatin, karena sesungguhnya 250 kali qul huwallahu ahad itu adalah 1000 ayat. Aywadhalika ma'al basmalah, yaitu bersama bismillah. Nah, jadi kalau Qul huwallahu ahad 250 kali itu dibacanya dengan bismillahnya. Maka kalau diulang sampai 250, maka dia telah membaca 1000 ayat. Wa yanbaghi, dan seharusnya alla yada'a qira'ata arba'in suwar, seseorang sebelum tidur tidak meninggalkan membaca 4 surat fi kulli lailatin, dalam setiap malam. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah, yaitu yang pertama surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah, surat As-Sajadah. Wa surah Yasin, yang kedua surat Yasin. Wa Hamim Ad-Dukhan, dan Hamim Ad-Dukhan. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surat Tabarak.
Jadi seseorang kalau tidur minimal ini baca 4 surat ini jangan ditinggalkan sebelum tidur. As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Tabarak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka pagi hari Allah kirim 70.000 malaikat untuk mendoakan dia selamat. Wow, ini loh yang banyak gak tahu, akhirnya gak peduli dengan amalan-amalan. Ini amalan-amalan seperti ini benteng kehidupan dari seluruh serangan musuh zahir batin yang nampak maupun yang enggak nampak. Wa in qara'a ma'aha, kalau seseorang itu menambah membacanya surat Al-Muzammil wal Waqi'ah, menambah surat Al-Muzammil dan surat Al-Waqi'ah, kana ahsan, maka itu sangat baik. Jadi kalau ditambah 2 surat Al-Muzammil dan Al-Waqi'ah sangat baik. Jadi setiap malam kita baca 4 surat ditambah 2 tadi. As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Tabarak, Al-Muzammil, Al-Waqi'ah. Masya Allah. Ya, coba sampai di sini. Gimana ini kira-kira? Apa yang disampaikan? Ini Pak Kiai. Masya Allah, siapa itu? Di itu TikToknya ini sukanya itu dipencet dan disebarkan biar banyak yang tahu ya. Nah ini sambil ditap-tap layar sambil nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti penontonnya tambah banyak katanya. Kata Ustadz Abu Khair tuh begitu. Di perkantoran adzan hanya dari rekaman komputer. Apakah masih ada kesunahan menjawab adzan tersebut? Oh, Masya Allah, itu sangat disayangkan itu. Jadi adzan yang sunnah dijawab itu adalah yang siaran langsung. Kalau dari radio, kalau siaran langsung misalnya dari Masjid Agung, sunnah dijawab. Kalau dari rekaman enggak sunnah dijawab. Jadi itu saya sampaikan lewat ini ke di mana perkantoran mana itu masjidnya kok pakai adzan rekaman. Panggillah orang yang bagus suaranya untuk adzan 5 waktu. Jadi kesimpulannya di perkantoran adzan hanya dari rekaman komputer. Apakah masih ada kesunahan menjawab adzan tersebut? Enggak sunnah. Tidak ada kesunahan. Sangat disayangkan. Alam. Undangan dari Badratullah. Oh, Masya Allah, Ustaz Syafiq. Ya, haul wong tua beliau. Kapan ya? Hari Minggu, tanggal 1 nanti. Minggu besok. Iya. Iya, tahun kemarin hadir saya. Ya, misalnya hari ini hadir pula ya. Yang kelima kan? Iya, saya sampaikan ke beliau kalau nggak ada program yang benturan nanti datang. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, nanti saya ngomong juga di WA. Iya, ya. Makasih ya. Iya. Ya. Dapat surat undangan dari pondok teman kita Al-Ustadz Syafiq Qudratullah. Syukran wa jazakumullah Ustadz, undangannya sudah sampai. Insya Allah nanti kami akan datang bila tidak ada waktu yang bersamaan insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ada yang mau naik silahkan. Mungkin ada yang mau naik. Ini mau ngobrol.
Kalau sudah cukup insyaallah. Jazakumullah khairul jaza wa ahsanul jaza. Izin nanya lagi. Izin Kiai, berarti termasuk ketika kita mendengar salawat Nabi dari video, tidak ada kesunahan untuk menjawab salawat tersebut. Ya kalau salawat apa yang dijawab? Bareng-bareng kamu baca salawat. Iya, jadi kalau kembali ke tadi, suara azan rekaman itu tidak sunnah dijawab. Tapi bukan maksudnya tidak sunnah dijawab, lalu kalau dijawab terus haram, enggak. Kalau kamu menjawab ya tidak haram gitu, tidak sunnah, tapi kalau dijawab tidak haram. Berarti apa? Mubah namanya. Jadi jangan dipahami kalau kemudian menjawab lalu nggak boleh gitu ya. Jadi perkara yang tidak sunnah kalau dikerjakan bukan terus haram. Seperti ini tadi. Di perkantoran azan hanya dari rekaman komputer. Apakah masih ada kesunahan menjawab? Tidak ada kesunahan menjawab. Tapi kalau menjawab boleh. Maknanya kalau seandainya orang itu tidak menjawab, tidak mendapatkan ancaman dari yang disebutkan tadi, lebih baik dari disunahkan timah mendidih. Kalau orang sedang baca Quran, dia kan tidak sunah menjawab, dilanjutkan baca Qurannya. Tapi kalau dia mau berhenti, mau menjawabnya, hukumnya mubah, bukan sunnah, mubah, boleh. Gitu. Izin Kiai termasuk ketika kita mendengar sholawat Nabi dari video, tidak ada kesunahan untuk menjawab sholawat. Kalau sholawat yang dijawab apanya? Ya kamu bareng-bareng baca sholawat ikut rekaman itu, sehingga mendengarkan membaca sholawat dari rekaman sholawat itu jadikan kamu untuk supaya terpancing baca sholawat. Matur suwun Mbak ya, sama-sama. Jadi kalau sholawat dari rekaman ya putar sholawat itu, sehingga kita jadi terikut membaca sholawat, terpancing membaca sholawat. Alhamdulillah. Ada lagi? Silahkan. Ini Ocit nih, siapa Ocit nih? Masya Allah ya. Belum mengikuti kayaknya ya. Diikuti ya. Bagi yang belum mengikuti, diikuti. Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Saiful 94. Ya Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada sholat, kalau ada adzan sholat cak manutat. Nah, ini sudah dijawab tadi kan. Kalau ada adzan, sedangkan kamu sholat, selesaikan sholatnya. Nanti setelah salam baru jawab adzan. Jawab adzannya dari awal, kamu nyusul membaca adzan selepas sholat itu. Baca. Iya, sama-sama. Dalam asli Purworejo, Kiai. Oh, jauh. Ini perkantoran mana ya kira-kira ya? Perkantoran mana? Purworejo itu dari Jawa ya? Jawa apa Purworejo, Palembang ini? Apa Kang Rasid ya? Atau siapa ini? Ya semua hamba Allah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, cukup insyaallah. Semoga jelas apa yang disampaikan, mendapatkan tambahan-tambahan kepahaman insyaallah. Hadanallahu yakum, Rabbana zidna ilma, warzuqna minka fahma, faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, wa hadina ila sawa'is sabil, istamilna li khidmati dinik, li ihya sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.